Bendera siap. Bapak teks Pancasila siap. Siap. Upacara siap dimulai. Upacara pengibaran bendera hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 dimulai. Setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Kerjakan. Jangan family. Bapak upacara pengibaran bendera hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara. Bapak upacara pengibaran bendera hari Senin tahun 9 Oktober 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Halaman kanan. Jalan. Berhenti. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 1 langkah ke depan. Jalan. Kerjakan.
Kita, boleh. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia mengatakan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kebangsaan negara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka diwujudlah kemerdekaan negara Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu usulan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kesatuan Indonesia, dan rakyat yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan membutuhkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan teks janji siswa diikuti oleh seluruh peserta upacara. Janji siswa SMP Negeri 2 Kabupaten. Kami siswa-siswi SMP Negeri 2 Kabupaten. Berjanji. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setia kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dua. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. Satu, serta taat kepada guru dan orang tua. Tiga. Saling menghormati dan menghargai seluruh teman. Menjaga perhatian, kesopanan dalam berpakaian, sopan santun dalam setiap ucapan dan perbuatan. 4. Belajar dengan tekun serta bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. Disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. 5. Menjaga kebersihan, keindahan lingkungan sekolah, dan menjaga nama baik keluarga besar SMP Negeri 2 Kabupaten. Amanat pembina upacara. Untuk diserahkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kabupaten. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan dan karyawati SMP Negeri 2 Kabupaten. Yang saya hormati Pol PP dari Kecamatan Kabupaten. Yang saya hormati pula adik-adik, putra dan putri, siswa dan siswi SMP Negeri 2 Kabupaten. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah telah memberikan kesempatan kepada kami dari Koramil untuk mengisi menjadi pembina upacara yang dilaksanakan pada hari Senin. Upacara seperti ini sudah sering dilaksanakan hari ini. Sudah. Kemarin pas lagi COVID itu upacara hari Senin tidak ada ya. Ini sekarang sudah ada lagi karena sudah memasuki atau sudah melewati pasca COVID. Jadi sudah tidak ada penyakit lagi. Jadi belajar mengajar itu sudah berjalan seperti biasanya atau normal. Dulu ada yang touring sama daring. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa amanat atau instruksi dari Koramil. Saya sebagai babinsa di sini pun ada yang sudah kenal dengan saya. Ada yang kenal. Kemarin saya pernah mengisi NDDK di sini kan, yang kelas 7 ya kemarin ya, yang mengikuti. Itu mungkin sudah ada yang kenal sebagian. Belum terkenal di sini apa enggak? Belum. Ya perlu, nama saya Aris Wahyudi. Saya asli orang Jogja, cuma tinggal di Sarawajadi. Statusnya keluarga anak 3. Ya, dananya. Anak saya nomor 2 itu SMP kelas 2. Yang paling bungsu
SD kelas 2 yang pertama SMA sudah lulus, sekarang itu mau kuliah sebentar lagi. Jadi ini sementara lagi mencari-cari sekolahan yang cocok. Sudah bekerja, sekolah itu langsung sudah bekerja langsung sudah mau mencari sekolah lagi. Katanya kerja itu susah, beri sekolah lagi. Jadi rencana nanti insya Allah tahun depan kuliah. Pertanyaan saya sudah cukup ya. Sebelum ke inti yang perlu saya sampaikan dari Pramil. Itu kemarin dan Damil menyampaikan kepada saya ada beberapa hal yang perlu disampaikan kaitannya dengan situasi dan kondisi saat ini di wilayah Kabupaten Cilacap, khususnya di SMP. Itu ada beberapa kejadian yang perlu kita garis bawahi. Kenapa saya sekarang berada di sini itu karena salah satunya adalah kejadian itu untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak SMP karena ada kejadian perundungan. Tahu nggak perundungan? Ya. Jadi secara hukum itu siapapun yang melakukannya baru tentu anak itu akan mendapatkan sanksi hukum. Jadi perundungan adalah suatu bentuk kekerasan verbal, baik fisik ataupun bukan fisik, yang berupa cacian, makian, tuduhan, pembulian. Tahu nggak bully? Tuduhan, pembulian itu sama. Itu yang menyebabkan trauma, cedera, atau bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu baik disengaja ataupun tidak disengaja, itu akan terjadi, akan dikenakan sanksi hukum, baik pelakunya maupun orang yang terlibat. Tahu nggak? Yang mengetahui tapi nggak tercegah, itu juga akan dikenakan sanksi. Sanksi pasal, sanksi hukum. Itu kalau ancaman hukumannya kalau sampai cedera itu bisa sampai 7 tahun penjara. Itu ancaman hukumannya. Terus kalau misalnya cedera ringan itu paling 3 tahun. Kalau sampai meninggal dunia itu 15 tahun ancaman hukumannya. Itu dilakukan kelompok ataupun perorangan itu sama. Dan terlibat aksi tersebut yang mengetahui itu semuanya dikenakan sanksi. Maka dari itu untuk menindaklanjuti kejadian tersebut, kami dari Koramil diperintahkan untuk mendeteksi. Jadi untuk mengetahui secara fisik, secara langsung, apakah di SMP Negeri 2 itu ada hal-hal atau indikasi yang mengarah ke situ. Kira-kira ada nggak? Ada yang pernah melihat nggak? Perundungan, pembelian, ada yang pernah lihat? Ada yang pernah merasakan? Nah, jujur aja pasti ada. Karena kalian takut berhukum di penjara ya. Makanya kalian nggak jujur. Ini benar kabur. Tidak ada perundungan kabur ya. Kalau nggak ada terima kasih. Berarti saya membina di lingkungan saya sebagai babinsa berarti sudah berhasil. Karena di wilayah saya itu aman. Ya, saya harapkan mudah-mudahan seterusnya aman. Seperti itu. Karena itu suatu kewajiban saya mengingatkan, mendeteksi, mengetahui, mencari. Kalau ada saya tangkap. Kalau saya tangkap, itu kalau saya tangkap itu masih ada bentuk pembinaan. Kalau sudah ditangkap sama Pak Polisi itu langsung dikasuskan. Kalau sama saya itu masih ada pembinaan, masih ada koordinasi. Saya panggil orang tuanya, saya panggil saksi-saksinya, saya panggil Pak Guru, Bu Guru mungkin wali kelasnya, guru GP, saya panggil apakah sudah ada pencegahan atau sudah ada pemberitahuan atau edukasi. Tahu nggak edukasi? Edukasi itu pemberitahuan awal. Kalau ada indikasi itu dicegah atau diperingatkan, dikasih undang-undang. Jadi sebentar lagi juga ada diadakan deklarasi kesepakatan bersama anti perundungan. Itu hal-hal atau langkah-langkah yang baik. Karena kemarin dari SMP Negeri 2 itu sudah ada perwakilan di kecamatan. Waktu ada sosialisasi dari Pak Kapolsek itu yang kemarin hadir siapa Pak Guru? Di kecamatan Guru BK ya, di Dewi ya. Itu kemarin
kita sudah sepakat untuk sama-sama mencegah atau mengurangi bentuk kekerasan atau bentuk perundungan yang ada di sekolah dengan cara ya mungkin nanti dari masing-masing kelas itu ada yang dijadikan apa tahu nggak? Kalau ini dijadikan sebagai pengawas yang mempunyai power, tahu nggak power? Yang berpengaruh, simbolnya gede, jebul, yang anaknya tegas, pintar, dan peduli. Berarti orang peduli. Peduli terhadap teman-temannya yang disegani. Yang kira-kira disegani itu dijadikan, kalau bahasa kami itu namanya spion, tahu nggak spion? Mengawasi kalian. Yang kira-kira ada gerak-gerik yang mencurigakan, yang mengarah ke perundungan, pemalakan, pembulian, intimidasi, terus menakut-nakuti, mengancam, terus membuat tidak nyaman kalian atau apa namanya wadah-wadanan atau wadah-wadanan. Itu salah satu bentuk awal dari pembulian. Misalnya ada anak sekolah yang gendut dibilang gendut, ada yang kecil, dia bongkeng, kucil, nah itu salah satu bentuk pembulian. Itu mengindikasi nanti lama-lama nggak terima, lama-lama ribut. Apalagi daerah dulu saya mau daerah daerah kami. Sebenarnya gini ya, saya belum selesai. Saya mau tertib. Terus yang berikutnya ada indikasi anak-anak sekarang basis, tahu nggak basis? Nah, itu berarti kalian apa? Apa itu basis? Basis barisan siswa ketemu ini pasti di kampung, ketemu ini buri apa namanya TMP pada sini ya. Ada yang di pasar, ada yang di stasiun, ada yang di Pangandaran, ada yang di Rawabungan, ada yang di Pantai Kemiren, ada yang di Teluk Penyu. Itu namanya basis, itu gabungan siswa. Yang di situ orang-orang dengan siswa lain sama-sama SMP. Ada yang naik truk, ada yang naik kereta api, ada yang bonceng, ada yang bawa motor, ada yang naik bus, ada yang ikut temennya. Di sana kumpul nanti ujung-ujungnya apa? Membahas tawuran. Kalau bahas tawuran itu enggak merencanakan, karena ada grup basis itu. Semuanya punya WhatsApp. Di sekolah nggak boleh bawa HP, tapi ada yang dititipkan di warung belakang sana. Nanti saat istirahat kalian, wah kompromi, wah jam kosong ini belajar pelajarannya, kalian basis. Nanti ketemu di sana itu tidak boleh. Ada yang pernah melakukan nggak? Kenapa melakukan? Gak ada gurunya? Pelajarannya kosong? Atau gimana? Gak ada? Pari apa itu? Ya, dan nanti kalau ada indikasi seperti itu nanti dilaporkan kepada Pak Guru. Itu yang sudah dijadikan spion atau dijadikan apa namanya? Kalau kita yang mengawasi lah, itu salah satu siswa itu kertas ada yang mengawasi. Nanti dilaporkan ke guru BP atau guru BK. Dan selanjutnya nanti kalau sudah apa namanya kumpul-kumpul dengan temanmu, itu ada yang membawa sajam, tahu nggak sajam? Apa sajam itu? Sajam itu senjata tajam, itu tidak boleh dibawa. Itu sajamnya itu bukan berupa cutter, tahu nggak cutter? Gunting, silet, pisau kecil bukan. Itu sampai bawa celurit, sampai bawa rantai, sampai bawa sabun yang ada apa namanya gearnya itu sudah masuk dalam tajam. Itu tetap dikenakan sanksi, itu tidak boleh Pak Polisi. Kalau kalian alasan sepak ini lagi praktek Pak, lagi apa namanya PKL Pak, PKL itu nggak mungkin buat celurit, benar nggak? Benar nggak? Itu cuman kalau guru yang ikut di ini ada ditayangkan di kecamatan itu kalian kalau melihat beberapa kasus yang ada di Kabupaten Cilacap itu ada anak SMP yang buat celurit, anak SMA yang buat celurit. Pas jam-jam pelajaran, katanya alatnya jaga kosong. Padahal dia itu bolos. Itu alibi, tahu alibi kebenaran. Sekarang juga nangkap anak sini, anak SMP nabung di Padang Bawang Bernama ini. Alasannya jaga kosong Pak, habis tes Pak. Padahal saya ke sekolahnya nggak ada tes, bolos. Kalian itu ngibulin orang tua, ngibulin gurumu, ngibulin petugas. Kalian dosa kalian sudah jujur. Tapi suatu saat akan ketangkap. Harapan nanti kalian jangan sampai
berkeliaran jam-jam sekolah. Nanti akibatnya macam-macam. Terus yang berikutnya itu ada indikasi anak-anak yang suka tongkrong-tongkrong atau basis atau berkeliaran membawa miras, tahu miras? Itu kemarin dari buku sudah disampaikan, miras itu jenisnya sirup itu apa? Itu oplosan di belakang sana tuh, belakang TMP itu, Sriwuda itu, Sriwuda. Itu ada anak dari sini, tapi saya nggak sebutkan namanya, nanti malu. Itu khususnya yang cewek, katanya Solo. Dan cewek juga ada ikut-ikutan. Kalau saya ngaker apa namanya temennya, orang di situ berbasis sambil apa namanya pesta apa? Pesta miras kecil-kecilannya. Pertama kecil lama-lama jadi besar, ya kan? Itu akan berakibat kalian nanti ditanya ngeblank, kalau ngeblank. Suruh baca Pancasila ngeblank, suruh baca undang-undang salah-salah, suruh apa namanya pelajaran akan jawabannya jelas, itu namanya blank. Itu salah satu apa namanya bentuk miras yang selanjutnya itu bisa celaka atau tidak celaka. Kalian kebanyakan minum nanti berakibat tabrakan atau serempetan itu seperti itu dan membahayakan orang lain. Saya rasa dari saya cukup amanah. Mungkin sudah ada yang pada capek, pada pingsan, nggak ada sarapannya. Bagaimana? Kalau ada cukup aman dari saya. Saya ingin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan, alhamdulillah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa kedua ibu kami, serta dosa para pengen maka berlaku mendahului kami. Ya Allah ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan segala kita kasih sayang dan saling mengertian di antara kami. Berilah kesabaran dan bagi kasih kepada Bapak Ibu Guru dalam hidup kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kebebasan serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntutmu sehingga telah kami dapat diterima bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat dan berkah, selamatkanlah kami dari semua masalah dan budaya. Ya Allah yang Maha Bijaksana,
Ayat darurat kami ditanggung anak, darurat kami memohon pertolongan. Maka berikanlah doa dan permohonan dari hamba yang maha ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, silakan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Kepada pembina upacara hormat. Rap. Tangkap. Rap. Upacara telah dilaksanakan laporan selesai.